Assalamualaikum semua, kembali lagi di podcast Sarang Sarah. Sarahku, sarahmu, sarah kita semua. Iya, iya. Oke teman-teman, karena ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita mau bertanya-tanya tentang kemerdekaan tentang Pak Agung, teman-teman. Iya, selamat sore juga untuk teman-teman di podcast Sarah Musawaso ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap gembira selalu. Gimana nih, mau tanya apa? Aku pakai baju sih. Ini baju PPM, Pemuda Pancamarga. Ini Apa itu pemuda? Pemuda Pancamarga itu adalah anak cucu atau keturunan veteran pejuang kemerdekaan. Jadi kakek Pak Agung dulu adalah pejuang kemerdekaan. Bagaimana tanggapan Pak Agung tentang anak cucu? Iya, untuk pemuda sekarang ada sih pemuda sekarang yang istilahnya tetap berprestasi, ya, tetap menunjukkan bahwa dia adalah anak-anak Indonesia penerus bangsa ini, ya, setelah dulu zaman revolusi 1945 itu, setelah proklamasi atau sebelum proklamasi itu, bangsa Indonesia itu kan perang terus nih, ya, perang. Terus merdeka, terus bagaimana caranya memperdayakan kemerdekaan sama mengisi kemerdekaan, ya. Merdeka itu bulan apa? Bulan tanggal apa? Tanggal tahun itu? 17 Agustus 1945, ya. Iya. Ini dapat tahun Berarti kan 77 tahun yang lalu, ya. 77 tahun yang lalu Indonesia telah merdeka memproklamirkan kemerdekaannya. Belum tuh ya, Kak Agung masih muda, ya. Nah, sekarang Pak Agung berapa? Ini mulai 50 juga. Berarti udah lahir. Belum tuh ya, 45 itu zamannya kakek Pak Agung. Nah, berarti 100 tahun lahir. 100 tahun ya udah lahir. Cuma juga kakek Pak Agung meninggal umurnya 110 tahun. Ya, berarti itu udah pernah sentral. Oh iya, loh ya, makanya saya ceritakan di Pak Agung, ya, bahwa kakeknya Pak Agung dulu juga berperang melawan penjajah. Yang biasanya menjajah Indonesia itu negara apa? Kok biasanya yang dulu pernah menjajah Indonesia itu Jadi dia berapa? Namanya anak kecil, ya. Namanya dulu itu pertama itu Indonesia terus terang, ya, ini kan istilahnya Jamrud Katulistiwa. Jamrud itu permata yang mahal. Indonesia itu permata yang mahal. Makanya itu diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, ya, untuk dijajah, kemudian dikuasai. Nah, diantaranya Portugis. Portugis itu daerah sebelah Amerika, daerah benua Amerika sana. Portugis, kemudian Belanda. Belanda itu yang Belanda, ya, yang mendirikan Lawang Sewu itu, kemudian juga Jepang. Yang pertama, yang paling lama Belanda. Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun, 3,5 abad. Nah, kalau 350 tahun, dia umurnya segitu. Umurnya segitu, udah menjajahnya Indonesia itu lama banget, sampai 3,5 abad, 350 tahun. Ya, Indonesia ini udah hidup di apa? Indonesia itu sudah hidup sejak dulu. Zaman kerajaan-kerajaan dulu itu Indonesia itu sudah mencapai kemakmuran. Ada kerajaan namanya Kerajaan Kalingga, kemudian Kerajaan Singosari, kemudian Singosari runtuh, jatuh, ganti Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit jatuh, ini Kerajaan Demak. Kerajaan Demak jatuh, ini Kerajaan Mataram. Dan jatuh itu artinya dikalahkan oleh generasi berikutnya. Nah, udah sekarang Ya, anak muda sekarang ada yang baik dan ada yang kurang baik. Misal yang baik itu tetap yang kurang baik itu
Membunuh. Ya memang gunung, nyuri, suka mabuk-mabukan, suka kebut-kebutan itu toh. Balap. Nah, nek balap enggak apa-apa, balap kan di sirkuit, jadi di jalan raya. Ada yang balap jalan raya. Lah ya makanya itu yang kurang baik, karena itu mengganggu orang, merugikan orang, apalagi sampai nabrak. Lah, Kecelakaan. kecelakaan mati, kalau yang mati dia sendiri tidak apa-apa. Kalau orang lain yang tabrak, Dia masuk penjara. masuk penjara. Siapa tahu? Kalau menghilangkan nyawa seseorang itu sampai 7 tahun atau 15 tahun. Lama sih. Cepatnya. Duh, cepatmu. 7 tahun dan cepat lah bang. 7 tahun berarti usiamu sekarang berapa? 10. Nah, nanti kamu keluar kalau misalnya nih, misalnya. Kalau masuk penjara kemudian kena 7 tahun, 10 tambah 10 berarti berapa? 10 tambah 7 tahun berarti berapa? 17 tahun. Nah tapi kan ini udah membunuh Pak. Nah iya membunuh orang, terus keluar tuh sudah istilahnya dia itu sudah dewasa di penjara. Jadi jangan sampai membuat orang mati. Nah itu pun di Indonesia masih kan dulu. Ibarat itu masih dalam tanda kutip masih ringan ya. Kalau di Arab Saudi sana kalau membunuh orang, menggilangkan orang juga harus dibunuh. Juga harus dibunuh juga. Lah kan masih Potong layarnya. Nah, kenapa kalau tanggal 17 Agustus atau 17 Agustus itu harus dirayain makan kerupuk? Terus lomba-lomba kan? Nah itu pertanyaannya bagus. Karena juga untuk merayakan ulang tahun, misalnya si Sarah ulang tahun, misalnya ulang tahun loh, terus untuk merayakan ulang tahun kan mesti potong kue, ya terus mungkin makan-makan. Tapi kalau ini sebuah negara besar, kalau negara Indonesia, supaya tanggal 17 tahun itu selalu diingat oleh generasi muda, anak muda, yaitu perayaannya di samping di kampung-kampung ada tumpengan, ya. Enggak, waktu itu biasanya ada ikut nanti lomba ketawa. Nah, iya sebentar. Biasanya ada namanya peringatannya itu kalau malam tanggal 16 itu 16 malam itu ada hubungan, ada makan-makan. Lah sebelum tanggal 17-nya itu ada lomba makan kerupuk, makan kelereng. Siapa? Ya, bagus tuh ya berarti tuh ya. Ya tidak apa-apa yang penting juga. Besok makanya latihan, setiap hari makan kerupuk. Oh, ya berarti kamu kurang kencang. Nanti kamu latihan aja ya. Setiap hari makan kerupuk, itu pintar sendiri. Ya. Ya, nah itu jadi istilahnya untuk memperingati, untuk meramaikan hari kemerdekaan Indonesia, hari lahir bangsa Indonesia itu pakai lagu. Kenapa enggak kan ini? Itu kan apa merdekanya kan habis merdeka dari perang. Ya kenapa enggak lombanya? Oh, dia ada lomba perang lagi. Dan nanti yang mati Dan udah, badannya ya nggak nanti baru culah, nanti tetap terjadi mainan. terjadi kecelakaan. Mainan tidak kecelakaan. Tetap kena tuh, yang kena tangan atau kena mata. Nah itu kan juga bisa. Jadi lomba itu yang membuat fans, ya membuat gembira. Tadi malam aku karena apa kita tanggal 17 kita yang memang 17 pasang tiba-tiba kita buat tim kita mati yang terus malahan malamnya mataku merah semua karena persis di mata terus. Oh, nah itu tiba-tiba apa? Ya pakai mainan air. Oh, ya. Tapi kan anak-anak namanya ya, sebenarnya perang itu gak enak. Kamu suka perang? Masa? Gua nanti misalnya suka. Tapi tidak perang asli. Lah iya, makanya kan istilahnya perang itu kan, makanya
Indonesia jangan sampai sekarang kita jangan sampai terjadi perang lagi. Ya, banyak untuk gimana? Apalagi sekarang canggih, pelurunya canggih, pelurunya itu bisa mencari sasaran. Orang ngumpet di mana dicari di pelurunya itu. Namanya peluru. Ya, namanya pencari panas. Pelurunya sama enggak? Ya, pencari panas namanya. Lagi, nah ini kenapa 17 Agustus hari kemerdekaan itu identik dengan veteran? Veteran apa? Enggak tahu. Veteran itu adalah dulu pejuang kemerdekaan. Pejuang, lah itu toh melawan penjajah itu toh, melawan penjajah itu. Kenapa? Ini Pak Gung pakai ini karena ada tadi peringatan Hari Veteran tanggal 10 Agustus itu diperingati sebagai Hari Veteran karena sambil apa ya Pak Gung ya? Kenapa tanggal 10 Agustus? Itu karena dulu Dia menang di tanggal 10 Agustus. Nah ini tak ceritani dulu, mungkin juga pemirsa juga tak ceritani. Kenapa tanggal 10 Agustus dijadikan Hari Veteran? Karena 10 Agustus itu adalah ketika Belanda sama tentara Indonesia TNI, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Indonesia namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya itu berperang terus nih. Nah, iya, ketemu Belanda tembak, ketemu tembak, artinya tembak. Lah, dari TNI sendiri itu dulu ada mungkin belum TNI namanya, masih pejuang. Belum jadi Tentara Nasional Indonesia, masih pejuang dan tentara pelajar. Tentara pelajar itu adalah ya pelajar, murid-murid sekolah yang sekolah itu tidak boleh perang. Ya karena panggilan negara, maka dia berperang melawan penjajah itu. Jadi iya, jadi dulu bermula dari serangan umum 4 hari kota Solo. Jadi kota Solo itu bisa diduduki, direbut oleh pejuang dan tentara pelajar. Belandanya mundur karena kalah. Itu tentara pelajar itu bernama dipimpin oleh Mayor Ahmadi sebagai kekuatan inti pasukan. Karena dulu itu belum ada tentara Indonesia, masih pejuang. Kemudian kota Solo dikuati oleh yang namanya pasukan dari Brigade 5 Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Nah itu pahlawan Indonesia, Selamat Riyadi itu yang mempertahankan atau melawan Belanda di kota Solo sampai terjadi serangan umum 4 hari itu. Nah, kemudian itu berlangsung, berarti kalau 4 hari berarti berlangsung dari tanggal 7 sampai 10 Agustus. Terus menang di 10 Agustus. Menang kita, menang Indonesia. Ya Indonesia menang. Kemudian 10 Agustus tengah malam diadakan gencatan senjata. Mana praktis? Gencatan senjata itu adalah perdamaian. Ya, jadi akhirnya Belanda sama pejuang, ya pejuang kemerdekaan sama tentara pelajar itu akhirnya berdamai, tidak perang. Ya, selama gencatan senjata itu tidak boleh saling membunuh. Itu terjadi 10 Agustus. Nah, makanya setelah dari 10 Agustus itu waktu presiden kita itu Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY itu dinyatakan sebagai Hari Veteran dengan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2014 dari Veteran Nasional. Dan memang tahun 2020 itu juga ada bulan sama harinya. Ya tuh ya, mungkin lagi. Bulan tahun bulan sama tanggal itu ada, itu kan kalender Masehi. Kalender Masehi itu ada. Juga kalau Islam itu ada kalender Hijriah. Jadi di Indonesia itu Hijriah itu ada dua kalender Hijriah, kalender Islam sama kalender Masehi itu kalender yang sekarang. Nah, ya itu. Jadi karena kenapa 10
Agustus jadi kayak hari veteran karena saat itu 10 Agustus itu di kota Solo. Pak Agung tentara Indonesia di jalan ketemu, misalnya ada ya di jalan ketemu, akhirnya panas-panasan loh, kamu terserah tentara Belanda, kamu terserah tentara Indonesia, akhirnya terjadi tiba-tiba. Nah, perang lagi itu berakhir ketika Belanda memang angkat kaki dari Indonesia tahun 1950 karena Belanda didesak oleh dunia internasional, apalagi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi zaman dulu itu setelah tahun 45 itu di Eropa, di negara-negara dunia itu sudah menyatakan tidak boleh ada penjajahan lagi. Nah, makanya setelah tahun 50 Belanda angkat kaki dari Indonesia itu setelah tahun 50, tahun 45 itu Belanda itu masih ada, walaupun Indonesia sudah menyatakan merdeka, Belanda masih ada. Bercerita kecil-kecil terus Belanda ingin menguasai lagi Indonesia. 4 tahun 45 ya 5 tahun baru Belanda karena desakan internasional, desakan oleh Amerika dan Eropa, Inggris, kemudian Prancis, itu kan negara-negara besar pemenang perang dunia kedua, makanya Belanda akhirnya takut yang kalah, dia akhirnya perlahan-lahan keluar dari Indonesia. Dan Indonesia lompat ke mana? Lompat dari Indonesia. Ya udah, maksudnya kan secara perlahan, pelan-pelan, soalnya itu tentara Belanda itu sudah sampai di pelosok-pelosok desa-desa itu hanya ada Belanda, nggak bisa diumumkan kayak sekarang di yuk rak sana kita beli sate yuk, kita beli popcorn yuk, langsung begitu datang. Dia zaman dulu kan belum ada WA, belum ada telepon, ada tapi kan masih daerah-daerah tertentu, belum ada daerah-daerah. Saya zaman dulu tuh namanya kalau ada radio lapangan itu yang dibawa oleh tentara kaki baru itu bisa, cuma kan terbatas ya. Jadi bagaimana mengisi kemerdekaan sekarang itu Lah, bumi-buminya pemerintah negara. Dulu baru duanya tuh ya Pak Guru ya, apa sebut satu-satu negara bumi duanya. Apalagi setelah pecah. Indonesia berapa gede? Indonesia itu kecil. Yang paling gede? Yang paling gede itu apa ya? Amerika. Indonesia berapa gede? Indonesia lumayan gede daripada Inggris. Ada negara yang paling kecil, namanya negara Vatikan. Itu sebenarnya hanya satu kota saja. Negara paling kecil itu Vatikan. Paling gede ya. Itu kan negara itu kota. Lah ya kota, tapi dia berbentuk negara. Negara ini semua kok. Pasti kan dia dilindungi oleh negara-negara yang besarnya. Jadi aku pesan kepada generasi muda apalagi yang lihat podcast ini,
istilah kemerdekaan dengan sesuatu yang bisa membuat orang lain bahagia. Membuat orang lain bahagia. Kayak gini, kayak podcast gini kan bisa membuat orang lain bahagia. Jadi pemirsa yang mungkin belum tahu apa yang menjadi tema atau bintang tamunya bisa dijelaskan di sini. Seperti Sarah tadi tanya PPM itu apa? Nah, itu Kalau Pak. ada lomba 17, tidak begitu. Lomba dibully tuh ya. Lombanya itu Nah, hanya kan masih ngerjain. just fun, lomba itu just fun. Ya hanya istilahnya untuk senang-senang aja. Ya paling jam 3 sore itu, jam 3 sore sampai maghrib itu biasanya. Nah, kalau di kampung sini sudah pagi. Dari Jam pagi. 5, jam 6, sampai jam 10. Lah yo paling pagi sampai jam 10. Kemudian istirahat. Itu pada tidur di rumah. Ada tidur sampai ada. Nanti ke sini itu. Oh, iya. Ya karena dia juga Pas bekerja. tak bangun ini malam ini. Udah ngomong itu capek. Lo mungkin bekerja tidak apa-apa ya tidur. Manusia itu sebetulnya kan juga istilahnya nggak bekerja terus tapi juga ada istirahatnya. Tidur mesin gitu, motor, mobil itu kadang juga istirahat. Jadi kalau orang istirahat ya jangan yang mereka tidur dia istirahat, mesinnya dia berhenti. Oke teman-teman, podcastnya sudah selesai. Makasih Pak kalau nonton podcast saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.